Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Wijaya PD, aku Kepala Sekolah SDN Makassar 06, yang terhormat Bapak Arif Wahyu Hidayat selaku PJJ dengan saya yang teristimewa Bapak Ibu Guru di SDN Makassar 06 yang berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di hari ini hari Rabu kita dapat berkumpul di ruangan kelas ini dalam rangka diskusi ya Bapak Ibu ya. Diskusi nanti Pak Arif selaku PJJ akan menyampaikan visi dan prakasa perubahan yang akan dilakukan di SDN Makassar 06. Salam dan salawat talibah kita curahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Baik Bapak Ibu, izin saya mungkin memperkenalkan diri dulu ya Pak Andri, karena sebelumnya waktu pendampingan yang pertama saya baru bertemu dengan Bu Mei, Pak Andri dan Pak Arif. Nah yang ibu bapak yang lain belum kenal. Jadi mohon izin, saya Nia Tresnatin, saya bertugas di SMP 214 Jakarta. Saya saat ini sebagai pengajar praktik dari Bapak Arif. Jadi selama 6 bulan sampai dengan bulan April 2 tahun depan 2024, saya akan bersama-sama Pak Arif untuk menyelesaikan program guru penggerak di angkatan 9. Bapak Ibu mohon izin, kenapa kami di sini saat ini pendampingan individunya melibatkan Bapak Kepala Sekolah dan juga Bapak Ibu guru semua, karena di pendampingan individu ini kami ingin melihat Pak Arif selaku CGP apakah beliau mampu untuk mempunyai sebuah ide, visi ataupun sebuah perubahan yang nantinya kalau Bapak Kepala Sekolah Pak Andri berkenan itu bisa dijadikan visi sekolah yang baru kalau berkenan. Karena untuk menentukan visi sekolah itu tidak bisa dari kepala sekolah saja, harus dari keseluruhan dari warga sekolah, Bapak Ibu guru, karyawan, bahkan komite harus ikut bersama-sama menyusun visi sekolah. Nah di sini Pak Arif selaku CGP, beliau itu tidak hanya harus memiliki visi untuk dirinya sendiri, tapi harus punya visi untuk sekolahnya sebagai tempat pengabdiannya. Jadi di sini kita berdiskusi ya Bapak Ibu ya. Jadi nggak usah tegang-tegang, santai saja, gitu. Nggak dites Pak, Bu, nggak, tenang aja. Di sini kita senang-senang belajar, sharing. Semoga kegiatan ini bermanfaat. Baik, sebelum diawali diskusinya, marilah kita sama-sama mengawalinya dengan mengucapkan kalimat basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Selanjutnya, kayaknya nggak layak kalau Bapak Kepala Sekolah Pak Andri tidak ikut memberikan sambutan ataupun arahan ya. Jadi ada baiknya kita dengarkan bersama sambutan dan arahan dari Pak Andri selaku Kepala Sekolah. Silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Institut Politeknik yang dihormati kepada Bapak dan Ibu guru saya Pak Arif. Bapak Arif lagi nih, nggak ada panjangan namanya. Alhamdulillah hari ini sebuah kebanggaan lagi buat saya. Ada guru di mana yang saya dampingi untuk PJJ setelah beberapa yang lalu bulannya saya berkumpul seperti ini di masyarakat dengan juga orang guru. Artinya yang buat saya bangga, ternyata saya menelurkan 5 di sana ada 4 yang tadi saya jalan duluan. Di sini 1, 5 plus di sini masih ada PP-nya. Saya ingat Pak Alasan waktu datang, dia bilang Pak bisanya PP gitu. Saya suruh klik aja udah Pak, ikutin aja. Saya bilang gitu. Akhirnya ya seperti sekarang mungkin buat saya bangga guru bisa mengikut, bisa mau mencoba sesuatu yang lain. Semua
sebuah kegiatan itu yang paling berharga adalah prosesnya. Jadi ternilai tinggi semuanya proses. Proses itu kalau berulang berarti mengingatkan kita, kalau baru berarti menambah pengetahuan kita. Ini udah pernah kita tahu, berarti mengingatkan. Oh ini sih belum tahu, ini ternyata baru ya, menambah pengetahuan, berarti menambah hal yang baru pada diri kita. Makanya saya bilang, balik lagi bahwa proses itulah yang ternilai. Hasil itu sebuah hadiah. Hadiah dari proses. Jika prosesnya berarti, hadiahnya itu sangat berarti. Jika proses kita lakukan dengan baik, maka hadiahnya itu baik, nggak ada rasa, nggak cuma buku satu, buku tulis satu. Jadi bisa 4 kalau ada 21. Jadi berapa sebuah proses. Nah itu yang justru tidak bisa dinilai. Sekali lagi kalau hasil, apapun hasilnya, itu sebuah penghargaan saja. Sebuah penghargaan bahwa kita selama, kalau Pak Arief itu selama 6 bulan ini, 6 bulan ke depan menghargai, mengikuti sebuah proses. Seperti kemarin belum lama ini, tadi saya bertanya sama gurunya, sudah download sertifikatnya sudah. Karena kita kemarin itu mengikuti proses ini, justru saya tidak berlupa itu dengan prosesnya. Kalau ijazahnya atau sertifikatnya, nilainya saya nggak lihat. Terus terang saya nggak lihat atau materinya juga. Tapi saya ingetin proses selama 9 tahun di sana. Karena itu yang justru bagi saya sebuah tadi yang saya kembali lagi. Kalau baru itu ini baru ya, saya baru tahu gitu. Ini berarti menambah saya. Kalau oh iya, saya perhatikan ini mengingatkan dengan dia selama saya atau apa. Nah, saya berharap teman-teman nanti juga bersiap diri untuk mengikuti Pak Arief atau belajar dari Pak Arief yang disampaikan oleh dunia bahwa kalau bisa Pak Arief ini jadi meninggal dan teman-teman yang lain. Dan saya menyarankan selalu sama di sana. Jadi poinnya adalah bahwa setiap kegiatan harus melibatkan, harus mengajak teman-teman itu. Jadi kelahirannya Pak Arief dihukumi, dibidani, bukan ada kegiatan itu kan benar dibidani oleh para guru. Jadi dia tidak sendirian. Kebanyakan di TGP dahulu dia proses lahirnya sendiri Bapak. Akhirnya begitu jadi TGP, dia juga nggak tahu apa-apa, nggak aktif gitu. Bahkan tidak berpengaruh kepada teman-teman yang dia terkesan dia sudah disampaikan pengalaman kita, terkesan dia khusus gitu. Ada di dalam sebuah tabung yang tidak tersentuh oleh teman-temannya, yang akan mengimbas. Kenapa saya dipilih? Sejak awal prosesnya teman-teman di sekolahnya saja tidak bisa atau tidak terlibat, apalagi di luar sekolah. Dan sayang maksudnya proses yang sekian panjang hanya dapat untuk diri sendiri. Katanya kan kalau ibu tidak berkomunikasi dengan tidak bercahaya. Kalau ilmu nurul begitu ya Pak Ustaz. Jadi itu cahaya. Kenapa bercahaya? Karena kita berikan kepada orang lain, kita sebarkan. Jadi makin lebar gitu. Gitu ya. Mudah-mudahan harapan saya salah terjadi Pak Arief bisa terus mengikuti dengan semangat tanpa menyerah, dan mudah-mudahan terus bisa mengimbas kepada semua teman-teman. Sedikit banyak imbas itu tergantung seberapa mampu daya serapnya atau daya penyesuaiannya kepada adaptasinya. Jadi sedikit banyak pun itu sudah berubah daripada tidak sama sekali. Dari 10 kebiasaan ada satu yang berubah menjadi arah lebih baik, itu lebih baik daripada 10-10-nya yang berubah ke arah yang baik. Walaupun ada satu yang berubah ke arah itu yang saya maksudkan ya bisa begini. Mungkin saja nanti kalau panjang juga banyak masa saya mau memperhatikan kebahagiaan banyak yang harus diceritakan dan kayak gitu. Tapi sekali lagi saya bersyukur sekali Pak Arief masih semangat. Ini kok sudah juga masalah iya. Aduh, sambil camping juga di camping. Jadi bilang kalau itu nggak usah dapat dari pakan, nanti semuanya nggak sama enggak kesini enggak, ke selatan enggak, ke timur enggak, mendingan ambil timur saja kita. Nanti
Begitu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa. Terima kasih Pak Haji Andri, Pak Arif, mesti bersyukur ini mendapatkan support yang luar biasa dari kepala sekolah, juga dari teman-temannya. Ini alhamdulillah yang hadir banyak. Karena sebelum-sebelumnya itu nggak terlalu banyak Pak. Karena kan mereka kalau di SMP apalagi kan masih jam belajar. Jadi yang datang tuh cuma 5 orang gitu Bu. Di sini alhamdulillah lebih dari 5, jadi udah luar biasa banget. Tangan buat ibu bapak semuanya. Alhamdulillah. Baik Bapak Ibu, sekarang kita lanjut saja kepada acara inti, yaitu diskusi tentang visi dan prakarsa perubahan. Dan waktu sepenuhnya saya serahkan pada Pak Arif. Kami persilakan. Saya dekatkan. Baik, izin berdiri Bapak. Terima kasih Ibu Nia Trisnati atas kesempatannya pada saya untuk memandu kegiatan hari ini. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia untuk kita semua. Yang sama-sama kita hormati Kepala Sekolah SD Makassar 06 Pagi, Bapak Haji Andri Wijaya MPD. Yang sama-sama kita hormati Wakil Kepala Sekolah SD Makassar 06 Pagi, Ibu Merita Greni SPD. Dan yang saya hormati pula Ibu Nia Trisnati MPD selaku pengajar praktek dan pendamping saya sebagai calon guru penggerak angkatan 9, serta rekan-rekan guru SD Makassar 06 Pagi yang saya banggakan, yang saya cintai dalam tanda kutip. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah yang Maha Kuasa, karena berkat rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul bersama di sini dalam diskusi mengenai visi dan prakarsa perubahan. Sebelumnya saya ucapkan selamat datang kepada Ibu Nia Trisnati di SD kami yang kami banggakan dan kami cintai. Mohon maaf apabila apa yang kami berikan, apa yang kami masih ada kekurangan di mata Ibu Nia. Menanggapi yang Bapak ceritakan tadi itu luar biasa Pak. Karena betul Bu Nia, karena saya baru setahun di sini mengajar jadi guru SD. Karena awalnya saya adalah guru MTS. Madrasah Sanawiyah yang di MTS Negeri 34, masih tetanggaan sama 14 dekat 214. Emang di tengah sawah Pak. Tiba-tiba ketika kepemimpinan beliau, saya dimotivasi, dan tidak hanya saya, teman-teman yang lain juga. Ayo ikut pelatihan guru penggerak, ikut seleksi dan sebagainya. Awalnya saya juga memang tidak tahu seperti apa, karena di madrasah tidak ada guru penggerak. Jadi saya hanya mendapatkan informasi begini dan sebagainya. Saya ikuti dengan dukungan beliau. Alhamdulillah saya bisa sampai di sini. Intinya mungkin tanpa dukungan Pak Andre, saya mungkin tidak bisa di sini mengikuti proses yang luar biasa 6 bulan. Kita beri tepuk tangan buat kepala sekolah. Mudah-mudahan ke depan masih ada guru penggerak lagi ke depannya. Sayangnya kemarin hanya Kepulauan Seribu ya Pak ya. Tadinya sudah semangat Bu, teman-teman itu mau ngikut katanya. Bukan lagi lebar nama. Oke. Kemudian juga tentunya adalah motivasi juga dari teman-teman saya, entah yang dari guru yang baru sama-sama dengan saya di bekerja di SD 06 Pagi,
lagi maupun guru-guru senior yang sudah lama mengabdi di SDN Makassar 04 pagi. Mungkin tanpa beliau, baik guru yang sudah senior mengabdi lama ataupun teman-teman yang baru mengajar di SDN itu, saya agak kesulitan dalam belajar, dalam mengajar di SD, tingkat SD gitu. Jadi terima kasih juga kepada teman-teman, rekan-rekan guru di SDN 04 Makassar atas motivasi dan dukungannya serta berbagi praktik untuk perbaikan-perbaikan pada diri saya, khususnya di proses pembelajaran. Dari situlah saya bisa menambah wawasan untuk mengikuti calon guru penggerak ini. Dan insya Allah Pak, seperti yang harapan yang Bapak sampaikan, bisa mengimbaskan kepada teman-teman sehingga menambah sesuatu hal perubahan ke arah yang lebih baik. Mohon doanya, mohon semangatnya, semoga saya bisa menyelesaikan pelatihan guru penggerak ini sampai bulan April dan dinyatakan lulus. Terima kasih. Baik, sebelum saya memasuki pemaparan lebih jauh tentang visi dan prakasa perubahan, izinkan saya berpantun dahulu. Ini saya belajar dari guru-guru senior. Iya Pak. Iya. Buah mangga, buah rambutan, belinya di pasar Kebayoran. Ada nggak ke pasar Kebayoran? Yuk kita berdiskusi tentang visi dan prakasa perubahan bersama saya Pak Arif yang tampaknya. Maaf Pak, tidak sesuai dengan ekspektasi datanya Pak. Biar saya nggak grogi. Baik, terima kasih Bapak. Oke, selanjutnya untuk kita lebih mendalami tentang diskusi hari ini, mari kita sama-sama memahami sebuah puisi karya Bapak proklamator kita, yaitu Insinyur Soekarno. Beliau membuat sebuah puisi Aku Melihat Indonesia. Mungkin dari teman-teman ada yang bisa mau menyampaikan atau menyalurkan bakat membaca puisinya. Saya tahu Bu, biasanya ini guru-guru SD itu suaranya, nyanyinya apalagi ya Allah. Saya jujur Bu, belum bisa nyanyi depan anak. Kalau di sini guru SD luar biasa. Ayo, siapa yang bisa, siapa yang mau menyalurkan bakat membaca puisinya untuk membaca puisi karya Bung Karno ini? Bu Sri? Bu Sri? Bu Mani? Silakan. Siapa yang mau? Siapa yang bersidang? Bu Sri? Ayo Bu Sri. Bisa melihat di depan. Oke. Silakan Bu Sri. Beri tepuk tangan dulu buat Bu Sri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku Melihat Indonesia, karya Insinyur Soekarno. Jikalau aku berdiri di pantai Liop, aku mendengar lautan Hindia bergelora memanting di pantai Liop itu. Aku mendengar lagu Sajak Indonesia. Jikalau aku melihat sawah-sawah yang menginting menghiasi, aku tidak bisa melihat lagi batang-batang padi yang menguning menghijau. Aku melihat
Indonesia. Jikalau aku melihat gunung-gunung, Gunung Merapi, Gunung Semeru, Gunung Merbabu, Gunung Tangkuban Perahu, Gunung Kelebet, dan gunung-gunung yang lain. Aku melihat Indonesia. Jikalau aku mendengar lagu-lagu yang merdu dari Batak, bahkan lagu-lagu Batak yang kudengar, bukan lagu-lagu Batak yang kudengarkan, aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku mendengar Pangkur Paloran, bukan lagi Pangkur Paloran yang kudengarkan, aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku mendengarkan lagu Alessio dari Maluku, bukan lagi aku mendengarkan lagu Alessio, aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku mendengarkan burung perkutut menyanyi di pohon ditiup angin yang sepoi-sepoi, bukan lagi aku mendengarkan burung perkutut, aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku menghirup udara ini, aku tidak lagi menghirup udara ini, aku menghirup Indonesia. Jikalau aku melihat wajah anak-anak di desa-desa dengan mata yang bersinar-sinar, Pak Merdeka, Pak Merdeka, Pak Merdeka. Aku bukan lagi melihat mata manusia, aku melihat Indonesia. Luar biasa, Masya Allah. Bu Sri ya, saya baru dengar suara Bu Sri dalam membacakan puisi. Sangat menyentuh hati saya. Baik, sekarang mari kita refleksikan bersama mengenai puisi beliau ini, mengenai Aku Melihat Indonesia. Menurut Bapak Ibu sekalian, bagaimana perasaan Bapak Ibu tentang puisi tersebut? Dan adakah pelajaran dan motivasi yang dapat diambil dari puisi tersebut? Mungkin ada yang mau berpendapat, atau ada yang terinspirasi dari puisi tersebut sehingga ingin diutarakan dalam sebuah diskusi hari ini. Silakan. Oh ya, silakan Bu Yani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bapak Kepala Sekolah dan Ibu pendamping, Ibu pengajar praktik, saya akan memberikan tanggapan dari puisi yang dibacakan oleh Ibu Sri. Sangat menyentuh sekali, sangat menginspirasi untuk saya sendiri, sangat bermakna. Isinya sangat bermakna. Kenapa? Karena beliau Insinyur Soekarno itu begitu mencintai Indonesia. Apapun yang beliau lakukan, apapun yang beliau lihat dimanapun, lagu yang beliau dengar, beliau selalu mengingat Indonesia.
betapa beliau sangat mencintai Indonesia. Itu sangat menginspirasi untuk saya bahwa kita harus lebih mencintai Indonesia. Salah satunya yaitu mungkin dengan belajar dengan lebih baik lagi, dengan melakukan kebaikan lagi untuk negeri ini, dan mungkin saya akan lebih semangat lagi untuk menyelesaikan PMM. Itu adalah salah satu cara untuk mencintai Indonesia untuk kedepannya, untuk anak-anak didik saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tangan buat Bu Yani ya. Sebuah pendapat yang bagus sekali Bu Yani, bahwa di sini kita bisa melihat ada motivasi, ada pembelajaran tersendiri. Bapak Soekarno itu dalam puisinya menceritakan adalah dia melihat sebuah kebudayaan yang beraneka ragam. Dia melihat sebuah keanekaragaman hayati yang ada di Indonesia. Dia melihat multikultur yang ada di Indonesia. Kemudian dia ingin mengikatnya menjadi satu, yaitu Indonesia. Dan inilah yang menjadi visi awal dari Bung Karno untuk menyatukan semua perbedaan, semua keanekaragaman, semua keragaman baik budaya, suku, agama menjadi satu kata, satu bangsa, yaitu Indonesia. Baik, setelah kita memahami pembelajaran dan motivasi dari karya beliau ini, saya akan menguatkan kembali tentang diskusi hari ini. Baik, pada kegiatan berikutnya saya akan mengajak Bapak Ibu untuk tampil ke depan, ya, untuk melakukan sedikit kayak ice breaking lah kalau bahasanya. Kalau kata orang Betawi, es pecah ya. Ice breaking kan ya, Bu? Es pecah ya. Baik, nanti akan saya berikan sesuatu kepada Bapak Ibu. Ketika saya sudah berikan, silakan apa yang ada di benak Ibu untuk menyelesaikan permainan tersebut. Oke, sebelumnya saya mengundang Bapak Ibu untuk tampil dulu sini ke depan. Ayo. Oke, silakan Bapak Ibu. 1, 2, 3, 4, 5. Ngadepnya kayaknya ke sama sini, sini aja. Oke, saya akan memberikan setiap teman di sini adalah satu kertas, ya. Jangan dibalik dulu. Baik, saya tidak akan memberikan sebuah komentar apa-apa sebelum Bapak Ibu mulai. Silakan dibuka dan diperhatikan. Oke, apa yang ada di benak Ibu Bapak mengenai huruf tersebut? Bagaimana Bapak bisa tahu, Ibu bisa tahu itu adalah sebuah itu? Bisa saja itu 09 atau 90. Kita tidak akan tahu kalau belum melakukan sebuah tindakan.
Ayo kita rapikan. Nah, kendor sama tempat pekerjaan dulu. Gitu. Oke, betul sekali. Beri tepuk tangan untuk kita semua. Oke. Baik, saya akan memberikan dua pertanyaan buat Bapak Ibu, gitu ya. Di benak Ibu dan Bapak ketika saya memberikan surat kertas sebelum dibalik, apa yang ada di benak Bapak Ibu? Bingung, belum tahu jawabannya, harus diapain, bagaimana ini? Baik, ya pasti ya. Kita kan kalau dikasih sesuatu amplop dan nggak tahu isinya, kita masih bingung ini apa dan bagaimana, harus bagaimana kita harus melakukan terhadap amplop ini. Kemudian pertanyaan kedua. Apa yang kita lakukan ketika kita sudah mengetahui isi dari kertas tersebut? Menyamakan visi. Selain menyamakan visi, mengatur tempat. Betul sekali. Mengatur posisi. Untuk apa mengatur posisi? Nyari PW ya, posisi WNA aja. Untuk apa mengatur posisi yang pas? Menemukan jawaban dari kertas yang dibagikan satu-satu. Nah, di sini pembelajaran apa yang kita dapatkan? Kerjasama, apa lagi? Komunikasi, kecekatan. Ada lagi? Melakukan tujuan atau menentukan tujuan. Oke, terima kasih pendapat Bapak Ibu. Kita beri tepuk tangan untuk kita semua. Silakan dikembalikan dan boleh kembali ke tempat duduknya terlebih dahulu. Udah Pak, jangan malam Bapak. Udah ketawa dulu sama Bapak. Nggak seru. Baik, dari pelajaran yang bisa kita dapatkan karena permainan pemantik kedua adalah betul sekali tadi dari jawaban-jawaban Bapak Ibu, bahwa tujuan dari permainan ini adalah untuk menyatukan sebuah visi, ya, tanpa adanya kerjasama yang seperti Bapak Ibu lakukan tadi untuk menyusun sebuah kalimat atau kata yang bermakna, maka kalian harus berkolaborasi, bekerja sama, menyamakan keinginan, menyatukan cita-cita agar dapat mengetahui, dapat menyelesaikan tugas dari permainan tersebut. Bila kita tidak melakukan atau memiliki kesamaan, sudah pasti tidak akan kita temukan. Sama tadi kejadian tuh, sampai lupa ini di mana hurufnya, harusnya di sini dari ke sana. Nah, andai kata itu masih terjadi, dalam arti ego kita masih dikuatkan, maka tidak ketemulah makna dari kata tersebut. Sama dengan dunia pekerjaan kita, yaitu sebagai seorang pendidik di SDN Makassar 06 ini. Saya yakin setiap Bapak dan Ibu guru memiliki visi yang unik, visi masing-masing dalam pembelajarannya kepada anak-anak di kelas maupun di sekolah.
visi masing-masing dari kita ini dilebur menjadi satu, yaitu visi sekolah SDN Makassar 06 Padi. Kalau masing-masing visi dari diri kita sendiri tidak melebur menjadi satu, maka visi dari sekolah yang sudah kita tetapkan bersama pada saat rapat kerja itu mustahil akan tercapai dengan optimal. Ya, jadi untuk itu fungsinya visi sekolah adalah meleburkan menjadi wadah visi-visi pribadi kita menjadi visi bersama yang akan kita terapkan, yang akan kita jalankan secara konsisten dalam pembelajaran kita di sekolah, khususnya dalam hal keberpihakan kepada murid. Baik, dari yang sudah kita tentukan tadi, bahwa untuk tujuan diskusi hari ini adalah mendiskusikan cita-cita atau visi warga sekolah terhadap murid di masa yang akan datang. Nah, menurut Bapak Ibu, seperti yang tadi di awal saya katakan, bahwa saya yakin Bapak Ibu punya visi-visi yang unik. Apa itu visi? Ada yang bisa berpendapat, mengomentari menurut versinya sendiri atau menurut pengetahuan. Apa itu visi? Apa Pak Rasid? Cita? Oke, ada lagi selain cita-cita? Harapan. Ya. Kenapa? Impian. Itulah sebuah visi. Kalau kita gabungkan menjadi satu, jadi visi itu adalah suatu rangkaian kata yang memuat impian, cita-cita, nilai, keinginan, masa depan yang ingin dicapai, dijalankan dengan konsisten dan berkelanjutan. Ya. Jadi visi itu adalah keinginan kita ke depannya apa, cita-cita kita yang ingin kita raih apa, impian kita ke depannya apa. Namun harus dijalankan dengan konsisten dan berkelanjutan. Nah, dari visi yang sudah kita tentukan, maka dilakukanlah sebuah prakarsa perubahan, yaitu adalah melakukan upaya atau tindakan yang nyata untuk mewujudkan visi. Tindakan yang nyata seperti karya nyata, kemudian pembiasaan-pembiasaan yang sudah kita lakukan, atau inisiatif-inisiatif ke depan apa yang kita lakukan menurut visi unik kita masing-masing atau sesuai visi sekolah. Seperti saya pada saat pelatihan guru penggerak saat ini di modul 1.3 saya mempelajari tentang visi guru penggerak. Jadi visi guru penggerak itu harus memiliki peran dan nilai dari guru penggerak tersebut, yaitu berkolaborator, reflektif, mandiri, kreatif, berpihak kepada murid, dan perannya sebagai coach, pemimpin, dan hal-hal lain sebagainya. Saat itu saya menentukan visi saya adalah mewujudkan peserta didik yang religi, mandiri, dan kreatif. Dari sebuah visi itu harus melingkupi dari apa cita-cita yang kita inginkan, apa keinginan yang kita harapkan, yang bisa kita lakukan atau yang murid bisa lakukan atau yang bisa murid alami, seperti itu. Namun visi itu harus mencakup dari
elemen dan dimensi-dimensi dari profil pelajar Pancasila. Seperti itu. Nah, seperti yang tadi saya sudah gambarkan bahwa visi itu harus ada keterkaitan dengan profil pelajar Pancasila, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Ini adalah 6 dimensi yang dimana setiap dimensi memiliki elemen-elemen masing-masing. Nah, itu kalau dibahas akan lebih panjang lagi dan mungkin lebih luas dan memakan waktu. Nah, untuk lebih jelasnya bagaimana menentukan sebuah visi, kita akan memulai melalui sebuah kata rumpang yang akan kita diskusikan bersama, ya. Begitu saya akan membagikan kepada Bapak Ibu sebuah kertas note, ya, yang sudah saya siapkan. Nanti melalui kalimat rumpang itu, apa kalimat rumpang yang Bapak Ibu akan tuliskan menurut versi Ibu, kemudian versi Bapak dan Ibu, kemudian kita akan tempelkan ke depan dan kita simpulkan bersama. Oke, saya akan bagikan terlebih dahulu, ya. Baik, nanti note itu bisa Bapak Ibu lepas, kemudian bisa ditempel di sebelah sini. Mohon izin Ibu Nia, mungkin saya pindah ke sini ya, mohon maaf. Ya. Baik, pertanyaan pertama. Kalimat rumpang cita-cita untuk murid. Kita percaya bahwa murid adalah titik-titik. Kita menggunakan warna apa nih? Kita sepakati dulu bersama. Kuning. Kuning tua atau kuning muda? Saya sukanya yang muda-muda. Yang muda ya? Oke, siap. Kuning muda, silakan. Kita percaya bahwa murid adalah yang kedua. Ya, langsung jawabannya saja. Nanti kita tempel. Jadi ini tadi warna kuning muda. Oke, pertanyaan kedua. Kita memimpikan murid-murid yang ganti dengan warna apa? Merah. Oke, warna merah. Pink. Pertanyaan ketiga. Di sekolah kita mengutamakan titik-titik.
hijau. Oke. Kemudian pertanyaan berikutnya, keempat. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa warna apa yang belum? Peach ya? Cream. Baik. Kemudian soal kelima. Oke, baik. Kecepatan ya. Baik, kita lanjutkan. Tinggal warna apa yang belum? Hijau tua ya? Oh, yang oranye. Kuning tua. Ini murid sudah. Nah, ini pertanyaan berikutnya. Kita warga di sekolah ini yakin untuk apa? Kita warga di sekolah ini yakin untuk titik. Kuning. Oranye. Berarti tinggal satu lagi yang warna pink ya. Dan ini yang warna pink. Terakhir, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa titik. Kita dan warga di sekolah ini paham bahwa silahkan saya beri kesempatan lagi untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari 6 pertanyaan yang belum terselesaikan. Sudah? Kalau yang sudah, silakan ditempel di depan sesuai warnanya masing-masing yang tadi kita sudah sepakati bersama. Kita percaya tadi warna apa? Ya, kuning. Nah, kita memimpikan murid warna pink.
Ini 6 SKS ya. Nggak bener nanti nggak lulus ya. Nanti ada dipotong. Ayo, Bu Sri salah nanti. Bu Sri, Bu Israni dari belakang kok kelihatan Bu. Oh, Bu Sri. Oke. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Oke, siapa yang berani kalau kita nyuruh anak aja di kelas? Ayo nak, siapa yang berani maju ke depan? Ayo, nggak berani tak ini. Oke, siapa yang mau berani menyampaikan pendapat, menyampaikan hasil dari jawaban yang Bapak Ibu isi di depan? Pak Rashid atau bisa? Silakan. Satu kita bahas secara keseluruhan boleh atau satu-satu? Satu-satu. Misalkan satu-satu. Boleh dibaca. Ya, hasil untuk pertanyaan pertama kita dan yang percaya kan? Kita percaya bahwa murid adalah. Oh ya, oke baik. Kita percaya bahwa murid adalah yang pertama, seorang anak yang siap untuk menerima pendidikan dan mereka seperti kertas kosong. Individu yang memiliki potensi masing-masing, generasi penerus bangsa yang jujur dan adil, generasi muda yang jujur dan polos. Terus ada lagi jawaban investasi bangsa. Kemudian ada lagi individu yang memiliki potensi masing-masing. Kemudian aset bangsa dengan karakteristik yang unik yang nanti akan sukses sesuai dengan potensinya masing-masing. Yang terakhir individu yang memiliki karakter yang berbeda-beda. Karakter yang berbeda-beda. Oke, beri tepuk tangan dulu buat Pak Rosid yang sudah membacakan pertanyaan pertama tentang kita percaya. Ya, ini tadi jawaban dari Bapak Ibu sekalian bahwa di sini adalah kita percaya kepada murid-murid kita bahwa murid adalah seorang anak yang siap untuk menerima pendidikan dan merdeka seperti kertas kosong. Cakep sekali ini, siapa ini yang ngasih jawaban ini? Luar biasa ini. Yang kedua adalah individu yang memiliki potensi masing-masing. Kemudian ada lagi generasi penerus bangsa yang jujur dan adil. Generasi muda yang jujur dan polos, investasi bangsa dan aset bangsa dengan karakteristik yang berbeda-beda. Jadi dapat kita simpulkan bersama bahwa kita percaya bahwa murid adalah sebuah aset bangsa dengan karakteristik dan minat serta bakat ataupun potensi yang memiliki keberagaman. Nah, potensi-potensi yang beragam inilah yang harus kita gali bersama dengan keberpihakan kepada murid agar anak itu dalam proses pembelajarannya aman, nyaman, dan tentu saja menyenangkan. Ya. Kemudian untuk pertanyaan kedua adalah kita memimpikan murid-murid yang bagaimana? Siapa yang bisa membacakan hasil karya teman-temannya di depan?
Silakan. Bu Ayu. Hah? Yang pertama, berilmu dan berimpak ya, berkebinekaan global, berkepribadian mulia, yang memiliki profil pelajar Pancasila, beriman dan bertakwa, berakhlak mulia, gotong royong, mandiri, kreatif dan bernalar kritis, cerdas, memiliki karakter pelajar Pancasila, memiliki karakter yang baik, berakhlak mulia, cerdas dan agamis, aktif, mandiri, cerdas dan beriman, mempunyai karakteristik yang berakhlak mulia, cerdas, jujur, kreatif dan inovatif. Oke, terima kasih. Beri tepuk tangan dulu. Baik, luar biasa itu diskusinya. Bagus ya. Dari jawaban-jawaban Bapak Ibu sekalian mengenai kita memimpikan murid-murid yang bagaimana. Di sini sudah terlihat jelas bahwa Bapak Ibu sudah mengetahui visi dari Bapak Ibu sendiri, bahwa kita Bapak Ibu memimpikan, menginginkan, mencita-citakan seorang murid kita seperti yang sudah Bapak Ibu tulis di depan. Dan sebagian besar apa yang di sini? Kalau kita dengar tadi bersama isian teman-teman, sebagian besar isinya kata maknanya adalah berprofil pelajar kreatif, mandiri, ada berakhlak, kemudian gotong royong dan sebagainya. Itu merupakan dimensi-dimensi dari profil pelajar Pancasila. Dan kata-kata baiknya pun itu ada yang saya lihat merupakan elemen dari profil pelajar Pancasila. Kemudian untuk pertanyaan ketiga, di sekolah kita mengutamakan, siapa yang mau membantu saya membacakan dan mungkin bisa sampai menyimpulkan, di sekolah kita mengutamakan di sekolah kita mengutamakan berakhlak mulia, kreatif, ya Pak? ya. Berakhlak mulia, kreatif, mandiri, disiplin, mempunyai karakter dan diri pekerti, saling menghargai dan saling menghormati satu sama lain, murid-murid untuk mendapatkan pendidikan dan fasilitas yang sempurna untuk pendidikan, berakhlak mulia dan diri pekerti yang baik dan luhur, akhlak dan budi pekerti, adab, sikap, sopan santun, cerdas dan kreatif. Oke, terima kasih Ismail. Itu pertanyaan untuk Ismail, bahwa sudah jelas di sekolah kita mengutamakan. Ada yang menuliskan berakhlak mulia, kemudian ada juga yang di sini mengutamakan karakter dan budi pekerti. Nah, ini karakter dan budi pekerti yang sudah pasti adalah karakter dan budi pekerti yang baik ya. Oke. Kemudian di sini secara umum murid-murid mendapatkan pendidikan dan fasilitas yang sempurna untuk pendidikan. Nah, ini mungkin nanti kepala sekolah akan menyiapkan semua yang dibutuhkan. Tuh, berakhlak mulia, akhlak lagi,
sikap sopan santun, cerdas, kreatif, saling menghargai dan menghormati satu sama lain. Nah, secara garis besar sama di sekolah kita itu mengutamakan dimensi dan elemen profil pelajar Pancasila. Seperti kita lihat di sini, saling menghargai dan menghormati satu sama lain itu merupakan kata baik yang ada pada elemen berkebinekaan global. Tuh. Kemudian di sini ada lagi berbudi pekerti. Nah, ini termasuk dari elemen atau kata baik dari berakhlak mulia. Keyakinan kepada Tuhan yang Maha Esa. Dan di sini ada kata lain, ada sikap sopan santun dan cerdas. Sudah masuk ke dalam dimensi tentang keyakinan kepada Tuhan yang Maha Esa. Kemudian di sini ada cerdas. Cerdas itu bisa masuk ke dalam hal yang bernalar kritis. Ya, kemudian bisa juga di situ ada ya sudah masuk dari dimensi kreatif. Nah, jadi saya pikir jawaban-jawaban dari Bapak Ibu sekalian sudah mencerminkan bahwa sekolah kita sudah mengutamakan dari dimensi-dimensi profil pelajar Pancasila sesuai dari tujuan pendidikan nasional kita. Baik, kita lanjutkan untuk kata rumpang yang keempat. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa kalau di kelas biasanya yang diem itu yang malah saya suruh ini. Ya, memang siapa? Oh, berani. Baik, saya akan membacakan jawaban dari teman-teman untuk pertanyaan yang keempat ya Pak Arif ya. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa yang pertama teman-teman ada yang menjawab bahwa setelah sekolah adalah tempat yang menyenangkan untuk siswa. Kemudian menghargai perbedaan akan membentuk toleransi serta percaya kepada kemampuan diri sendiri. Artinya percaya diri Pak Arif. Kemudian belajar adalah cara untuk menggapai cita-cita. Yang berikutnya mereka adalah peserta didik yang siap belajar, berlatih dan bertumbuh untuk memiliki profil pelajar Pancasila. Yang berikutnya impian dapat dicapai dengan tekun belajar dan unggul dalam prestasi. Kemudian sekolah itu adalah penting bahwa setiap manusia itu anak-anak harus sekolah. Kemudian ilmu dan adab yang baik adalah modal hidup untuk generasi yang maju. Yang terakhir jawabannya adalah pelajar adalah langkah mencapai cita-cita. Demikian hari ini. Oke, terima kasih Bu Ani. Kita beri tepuk tangan untuk Bu Ani. Ini adalah jawaban-jawaban Bapak Ibu sekalian mengenai kata rumpang yang keempat. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa menghargai perbedaan akan membentuk toleransi serta percaya pada kemampuan sendiri. Nah, di sini ada dua dimensi. Yang pertama adalah menghargai perbedaan. Itu termasuk dimensi kebinekaan. Itu adalah identitas kita sebagai bangsa Indonesia, yaitu sesuai dengan semboyan Pancasila kita, berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Kemudian di sini tertulis serta percaya pada kemampuan sendiri. Di sini ada dimensi sebuah kemandirian. Nah, berarti dari jawaban dari salah satu bapak atau ibu ini di sini menentukan bahwa sekolah kita itu sudah menerapkan dua dimensi. Kemudian di sini ada belajar adalah cara untuk menggapai cita-cita. Selanjutnya merdeka. Mereka adalah peserta didik yang siap belajar, berlatih, bertumbuh untuk profil pelajar Pancasila. Impian dapat dicapai dengan tekun belajar, unggul dalam prestasi. Pelajar adalah langkah
Belajar adalah langkah mencapai cita-cita. Nah, berarti kita percaya murid di sekolah kita itu sudah paham bahwa mereka adalah anak-anak yang sudah menghargai perbedaan satu sama lain, kemudian mereka mampu untuk melakukan kemampuan sendiri agar bisa berkembang menjadi lebih baik, dan mereka adalah aset bangsa yang sudah siap untuk belajar, karena mereka tahu dengan belajar mungkin cita-cita mereka akan bisa tercapai dengan baik. Baik, kemudian untuk kata rumpang yang kelima adalah kita warga di sekolah. Kita warga di sekolah ini yakin untuk titik-titik. Ada yang bisa membantu saya untuk pertanyaan rumpang yang kelima? Yang belum siapa? Misalnya itu belumnya. Oh, yang ini siapa ini ya? Ayo misalnya yang 5. Kita warga di sekolah ini yakin untuk memajukan sekolah kita meraih prestasi untuk murid-muridnya. Kemudian menuntun dan mendampingi siswa menjadi lebih mandiri, kreatif, dan berinovasi. Menciptakan sekolah yang aman dan nyaman untuk menuntut ilmu. Selalu semangat untuk kemajuan pendidikan, mewujudkan sekolah yang berprestasi, mewujudkan sekolah yang berkarakter, profil pelajar Pancasila. Yang Pak Arif. Baik, terima kasih Miss Rani. Itu adalah jawaban-jawaban kita semua mengenai kita warga di sekolah ini yakin untuk memajukan sekolah dalam meraih prestasi untuk murid-murid. Untuk guru-gurunya enggak ya? Untuk kalau termasuk ya. Kita termasuk warga sekolah bukan? Termasuk. Berarti nanti kita bisa tambahkan lagi ya, untuk kitanya, kok kitanya nggak boleh berprestasi. Oke, pertanyaan jawaban kemudian adalah menuntun dan mendampingi siswa menjadi lebih mandiri, kreatif, dan berinovasi untuk menciptakan sekolah yang aman dan nyaman agar mereka dapat menuntut ilmu dengan baik dan lebih menyenangkan. Menjadi sekolah yang unggul dan berkarakter, selalu semangat untuk kemajuan pendidikan, dan banyak lagi di sini. Dari kata rumpang ini, kita semua sudah meyakini bahwa warga di sekolah kita mempunyai misi, mempunyai mimpi visi yang sama, yaitu salah satunya meraih prestasi untuk murid-muridnya. Kemudian menciptakan sekolah yang aman dan nyaman. Dan di sini mewujudkan sekolah yang berkarakter, profil pelajar Pancasila. Menuntun dan mendampingi siswa menjadi lebih mandiri, kreatif, dan berinovasi. Kata kuncinya adalah dari warga kita sendiri, dari warga sekolah, khususnya yaitu guru, yaitu diri kita. Kitalah yang pertama dengan sistem menciptakan sekolah. Pertama kali kita yang menciptakan sistem dan sekolah. Sekolah ini kita bentuk seperti apa sesuai visi? Amankah untuk murid? Nyamankah? Menyenangkankah? Berpihakkah kepada murid? Nah, ketika kita sudah menentukan visi kita untuk anak, maka nanti akan terbentuk. Kita tuntun mereka untuk mengembangkan potensi-potensi yang mungkin mereka masih tutupi. Untuk itu kita berfungsi
menuntun mereka sesuai bakat-bakat mereka. Kita gali, kita eksplor potensi mereka, sehingga kita akan meraih prestasi yang tentunya sesuai dengan harapan sekolah kita, yaitu menghasilkan atau mewujudkan prestasi, baik itu prestasi akademik maupun prestasi non akademik. Semuanya ini berakar dari diri kita sebagai guru untuk membangun sistem sekolah tersebut melalui visi di sekolah kita. Kemudian yang terakhir adalah kita dan warga di sekolah ini paham bahwa untuk memajukan sekolah harus berkolaborasi, bekerja sama, menyamakan visi misi, juga gerak dari perjuangan. Bahwa pendidikan karakter sangatlah penting untuk membentuk karakter siswa sesuai profil pelajar Pancasila. Kemudian ada lagi doa dan usaha yang maksimal tidak akan mengkhianati hasil untuk sebuah kesuksesan. Dan terakhir, untuk mencapai cita-cita kita harus kerjasama dan saling mendukung. Oke, kita tanya satu lagi. Yang belum siapa? Bu Dida, ayo maju. Nah, Bu Dida yang untuk yang rumpang yang kelima ya, Mas? Jawab. Yang itu, yang punya Bu Dida. Oke, coba. Pendidikan berkarakter sangatlah penting untuk membentuk karakter siswa sesuai profil pelajar. Oke, pertanyaan saya, kenapa menurut Bu Dida pendidikan berkarakter itu sangat penting untuk membentuk karakter anak? Oke, terima kasih Bu Dida. Nah, ya. Jadi pendidikan berkarakter sangatlah penting untuk membentuk karakter mereka. Karakter apa yang kita ingin bentuk? Yang pasti berakhlak mulia, berbudi pekerti yang baik, kemudian sopan dan santun, kemudian sesuai dimensi dan elemen-elemen pada profil pelajar Pancasila. Itu yang ingin kita bentuk, yang kita impikan dan terjadi pada anak didik kita. Nah, demikianlah kalimat-kalimat rumpang dan jawaban yang kita diskusikan bersama, kita isi bersama. Berarti dari sini dapat kita simpulkan. Siapa yang bisa bantu saya? Dari 6 jawaban kita bersama, kita kerucutkan menjadi satu pernyataan. Tadi kan sudah kita bacakan bersama-sama. Poinnya ini ke sini, ke sini, ke sini, ke sini. Kalau kita jadikan satu kesimpulan, maka kalimat terumpang dari guru-guru di SDN Makassar 06 itu seperti apa untuk dijadikan sebuah satu? Ada yang bisa membantu saya? Mewujudkan sekolah Mewujud. berkualitas. Oke, silakan bisa. Dari sini aja ya Pak Arif. Ya, siap. Baik, sepertinya hampir sama dengan visi dan misi kita yang sudah kita lakukan pada saat itu ya. Memang kita bersepakat bahwa untuk menentukan visi, yaitu impian kita bersama untuk mewujudkan sekolah kita yang sekolah yang berkualitas. Jadi mewujudkan sekolah berkualitas, unggul dalam prestasi, berlandaskan profil pelajar Pancasila. Oke, baik, terima kasih. Iya, berarti dari kalimat-kalimat rumpang ini sudah mencakup dalam visi sekolah kita ya. Oke, berarti kita bahas untuk yang langsung ke visi sekolah. Nah, ini visi sekolah kita. Mewujudkan sekolah berkualitas, unggul dalam prestasi, berlandaskan
profil pelajar Pancasila. Apakah ini betul? Oke, nah, jadi kalimat-kalimat rumpang inilah yang nanti merupakan salah satu penentu dalam menentukan sebuah visi. Ya, impian-impian kita percaya di sekolah kita seperti apa, sadar bagaimana, yakin untuk apa. Hal itulah yang nantinya akan menentukan ke arah mana visi sekolah kita. Nah, dari hasil yang sudah kita diskusikan bahwa menurut ISME sudah sesuai dengan visi kita, yaitu berkualitas, unggul dalam prestasi, berlandaskan profil pelajar Pancasila. Nah, kita bahas ke sini. Apakah visi sekolah kita selama ini sudah selaras dengan cita-cita kita untuk murid? Sudah atau belum? Dengan cita-cita kita untuk murid ke depannya, sesuai dari kalimat rumpang yang kita isi. Dan kita rumuskan dalam visi sekolah yang tadi ini, mewujudkan sekolah berkualitas, unggul dalam prestasi, berlandaskan profil pelajar Pancasila. Apakah sudah selaras? Sudah selaras. Baik. Kalau begitu kita tinggal menguatkan saja bagaimana visi kita, visi sekolah kita ini dapat berjalan sesuai dari pengertian visi di awal, yaitu dapat berjalan dengan konsisten dan berkelanjutan. Dan tentunya perlu adanya kerjasama dan kolaborasi bersama untuk menciptakan sebuah komunitas, yaitu sekolah kita, yang dapat berjalan sesuai visi kita, yaitu berkualitas, unggul dalam prestasi, dan berlandaskan profil pelajar Pancasila. Nah, coba di sini untuk menguatkan lagi bahwa nilai, sikap, dan perilaku seperti apa yang harus dimiliki dan dilakukan agar mencerminkan pada visi sekolah tersebut. Nilai, sikap, dan perilaku seperti apa yang harus dimiliki dan dilakukan oleh kita, oleh guru, agar mencerminkan pada visi sekolah. Ada yang bisa membantu saya untuk menentukan nilai sikap? Kalau tidak, karena tadi semuanya udah bisa jawab ya. Oke, kalau gitu kita pakai kartu lagi kali ya untuk dua ini, atau ada yang mau maju atau yang membantu saya menjawab yang ini. Nilai apa saja yang harus dimiliki? Oke. Siapa? Ayo. Oke, nilai, sikap, dan perilaku seperti apa saja yang harus dimiliki? Saya ambil contoh misalkan duduk, datang tepat waktu, Mengajarkan sopan santun. mengajarkan sopan santun, bagus. Kreativitas yang tinggi, Pak. Siapa yang kreativitas yang tinggi? Guru harus memiliki kreativitas yang tinggi. Oke, ada lagi? Semangat. Semangat, guru harus semangat. Ada lagi? Sebelah sini? Mungkin Bu Sri atau Bu Dina? Menggiatkan saling salah sapa. Berarti etika, ya. Berarti nilai, sikap, dan perilaku yang harus kita miliki dan kita kembangkan adalah yang pertama, kita harus menjadi teladan yang baik untuk murid kita. Ya, dimulai dari tutur kata, kedisiplinan waktu, kemudian dari budi pekerti kita juga, yang nantinya kita akan dicontoh oleh mereka dan kita menjadi teladan buat mereka. Yang kedua adalah kita juga harus mengembangkan, seperti yang tadi, berinovasi, mengembangkan
kemampuan kita lagi, mengembangkan kompetensi kita lagi. Belajar. Apa tuh yang kalau misalkan belajar terus menerus namanya apa ya? Belajar sepanjang hayat itu. Jadi kita sebagai guru harus belajar sepanjang hayat. Kenapa? Mungkin tubuh kita itu, tubuh saya nanti intermedi tua ketika udah umur 58, 59. Iya, saya nggak ngeliatin tua. Anak-anak permainannya, teknologinya sudah berbeda dengan kita. Apakah kita akan menggunakan cara mengajar kita yang lama? Ya apa tidak? Tidak. Otomatis kita harus berkembang mengikuti kodrat zamannya. Bahwa zaman sudah berubah, zaman anak sudah berubah, maka kita sebagai guru juga harus mengembangkan kemampuan kita dalam hal kompetensi yang sifatnya digital. Baik. Nah, dari nilai-nilai, kemudian sikap dan perilaku yang harus dimiliki, yang tadi sudah kita diskusikan bersama, kita tentukan menjadi kita masukkan ke dalam sebuah prakarsa perubahan. Nah, dari nilai-nilai tersebut, dari kata perubahan tersebut, apa inisiatif perubahan yang dapat dilakukan bersama untuk mencapai visi sekolah? Ini dalam arti apa? Baru sebuah inisiatif, baru sebuah pemikiran, ide. Nah, dari ide tersebut, apa bentuk kegiatan yang dapat dilakukan? Dari ide yang inisiatif yang kita ingin curahkan, ingin kita lakukan, kemudian dalam bentuk seperti apa kegiatan tersebut? Dalam bentuk seperti apa kegiatan inisiatif tersebut? Kemudian kegiatan tersebut dikolaborasikan dengan siapa saja agar bisa terrealisasi. Nah, untuk itu dari 3 hal ini, setelah kita punya inisiatif, bentuknya seperti apa, kita harus kerjasama dengan siapa, maka kita harus action dalam sebuah langkah konkret dalam merealisasikan rancangan dari prakarsa perubahan ini. Ada yang bisa yang menjelaskan, mungkin Bapak Ibu ada yang punya visi atau mempunyai inisiatif yang mungkin saat ini sudah ada di benak pikirannya, tapi belum dicoba untuk direalisasikan. Melakukan aksi nyata. Benar. Ya, itu. Nah, inisiatif perubahan yang dapat dilakukan. Pertama karena itu ya, Bu Yani ingin melakukan aksi nyata di platform Merdeka Belajar. Oke, itu inisiatif. Inisiatifnya berarti apa di situ? Itu adalah langkah konkret. Inisiatifnya apa? Banyak mengikuti pelatihan, bentuk kegiatan yang dapat dilakukan oleh guru. Itu adalah bentuk kegiatan saya. Saya berkolaborasi dengan Bu Nia, Bu Lilis selaku fasilitator, dengan kepala sekolah, dengan teman-teman sekalian. Inisiatif saya apa? Mengikuti guru penggerak, memperbaiki kompetensi pembelajaran pendidikan pada diri saya agar kedepannya pembelajaran yang saya lakukan berpihak kepada murid, sehingga pembelajaran yang saya lakukan di kelas akan menciptakan pembelajaran yang aman, nyaman, dan menyenangkan. Nah, itulah yang disebut dengan prakarsa perubahan. Dimulai dari inisiatif saya adalah ingin merubah dulu apa kekurangan saya, sehingga dari kekurangan itu bentuk kegiatan apa yang bisa untuk merubah kekurangan saya? Itu TGP. TGP itu kita harus berkolaborasi dengan siapa agar bisa terjadi. Langkah konkretnya mendapat. Sama seperti Bu Yani, berarti Bu Yani mengikuti MPP
Dasarnya apa? PMN-nya? Dasarnya apa? Oke, tuh. Nah, itu adalah inisiatif awal menjadi guru yang lebih baik. Nah, dalam mengetahui seperti apa Merdeka Belajar. Bentuk kegiatannya apa? Aktif dalam pembelajaran di platform Merdeka Belajar. Apa saja kolaborasinya? Bisa saja dengan guru teman sejawat yang lain untuk membuat sebuah aksi nyata. Langkah konkretnya aksi nyata tersebut. Seperti itu ya. Jadi dari sini ya dapat kita buat sebuah prakarsa perubahan pada diri kita. Nah, dalam visi ini yang harus kita pahami bersama. Dalam visi itu mencakup beberapa prakarsa perubahan. Dalam satu visi itu mencakup beberapa prakarsa perubahan. Ambil contoh saya adalah mewujudkan peserta didik yang religi, mandiri, dan kreatif. Itu adalah visi saya. Dari visi saya bisa menciptakan 3 atau 4 prakarsa perubahan. Saya ambil contoh yang pertama adalah religi. Mewujudkan peserta didik yang religi dengan pembiasaan keagamaan. Seperti tadarus pagi, mendampingi anak-anak sholat dulu berjamaah, mendampingi sholat duha di sekolah, kemudian membiasakan salam, kemudian sapa dengan bahasa keagamaan. Itu adalah prakarsa perubahan saya terhadap anak didik saya di bidang religi. Yang kedua, prakarsa perubahan saya yang kedua adalah mewujudkan peserta didik yang mandiri dalam pembelajaran yang menyenangkan. Itu yang sudah saya mungkin terapkan, yaitu saya mengurangi keterlibatan orang tua. Biasanya kan orang tua masih terlibat aktif ketika ada sebuah kegiatan atau tugas kelompok, presentasi dan sebagainya. Maka saya ubah konsepnya, itu anak-anak diberi kebebasan, diberi keyakinan bahwa mereka mampu. Dan itulah yang sudah saya terapkan. Khususnya yang kemarin mungkin saya sudah masuk ke kelas Bu Ani, kemudian Bu Ayu, kemudian Miss Rami. Saya mencoba menguatkan kemandirian mereka untuk menjadi tutor sebaya terhadap adik-adik kelasnya. Itu adalah visi prakarsa perubahan yang saya tentang mandiri. Kemudian prakarsa perubahan saya untuk terakhir adalah yang kreatif. Mewujudkan peserta didik yang kreatif dalam pembelajaran dengan kegiatan-kegiatan yang menyenangkan. Seperti itu. Contohnya adalah kreativitasnya seperti diskusi dengan menggunakan teknologi. Mereka mempresentasikan dengan menggunakan laptop, atau mereka presentasinya dengan secara online, sehingga orang tua di rumah bisa menontonnya. Dan di sini yang perlunya adalah kolaborasi antara orang tua, antara guru dengan orang tua. Itu kadang-kadang memang susah, Pak. Saya pengen ini Pak, anak saya kayaknya nggak yakin Pak, dan sebagainya. Banyak sekali ketakutan, kekhawatiran orang tua kalau anaknya nanti takut banyak kesalahan. Tapi saya berusaha untuk meyakinkan orang tua dan anak tersebut bahwa kalian bisa, kalian mencoba, itu sudah sebuah kebanggaan buat saya. Jadi kita terangkan adalah kemandirian. Dari kemandirian itu akan tercipta kreativitas secara sendiri. Itulah dari prakarsa perubahan. Nah, untuk itu mari kita buat prakarsa perubahan di sekolah kita. Kita buat prakarsa perubahan dari visi kita, dari visi sekolah. Oke, saya ambil contoh. Tadi adalah mewujudkan sekolah berkualitas unggul dalam prestasi. Mengembangkan
maaf tulisan saya kalau bisa dibaca. Nggak kesampaian. Mengembangkan sekolah unggul. Kita coba yang berkualitas, yang berprestasi. Mengembangkan sekolah berprestasi melalui kegiatan penunjang ekstra kurikuler. Rasa perubahan saya untuk sekolah ini adalah mengembangkan sekolah berprestasi melalui kegiatan-kegiatan penunjang ekstra kurikuler. Ada kan kita mempersiapkan SL2N sama apa lagi itu yang OSN, O2SN. Nah, bagaimana mengembangkannya? Tentu saja dengan kegiatan-kegiatan penunjang ekstra kurikuler. Kita tingkatkan lagi kegiatan-kegiatan ekstra kurikuler tersebut. Datangkan pelatih-pelatih yang mumpuni sehingga apa? Anak bisa terdidik, anak bisa terdampingi, tersalurkan atau dikuatkan oleh pendamping-pendamping kita yang memiliki kapabilitas yang lebih baik seperti itu. Dan saya yakin ada Bapak Ibu juga bisa menciptakan sebuah prakarsa perubahan untuk diri sendiri. Mau dibawa kemana murid-murid Bapak Ibu di kelas? Seperti itu. Nah, mungkin ada yang ingin menambahkan, mengurangi. Kita membuat prakarsa perubahan untuk sekolah kita, membuat sebuah prakarsa perubahan. Jangan prakarsa perubahannya biasanya mentok di pendanaan. Dalam hal apa? Kita bisa aja dari itu. Dalam hal yang dosen itu harus dibaca untuk jadi pelatih atau pelatih yang mumpuni. Oh kita pengen banget. Tapi ketika realisasi, kalau dengan namanya realisasi keuangan, itu kita harus berkolaborasi dengan 2 orang yang tahu masalah keuangan. Masalahnya nggak ada. Ya, tapi kalau misalkan memang ada hal yang seperti itu, kita bisa mungkin langkah awal kita adalah ya mencari titik supaya dulu mana dari anak-anak kita yang memiliki kelebihan, dan itu bisa kita jadikan sebagai coach bagi mereka dulu. Setelah itu tidak dari kita sendiri, motivasi kita itu apa? Untuk murid yang lebih baik. Nah, tinggal dari motivasi kita sendiri. Kalau motivasi kita adalah untuk anak, maka saya yakin apapun Anda lakukan untuk mewujudkan visi dan prakarsa perubahan yang Anda buat. Kalau Anda tidak yakin dan jatuhnya mentok dalam hal pendanaan, berarti visi yang Anda buat tidak konsisten. Itulah yang harus kita pahami bersama, bahwa visi harus konsisten, jangan berubah-ubah. Kalau sudah tahu itu visi kita, maka lanjutkan secara berkelanjutan. Kalau misalkan ada halangan, berkolaborasilah dengan teman-teman yang lain untuk mencari solusi bersama. Ada lagi? Mungkin yang bisa kita buat prakarsa perubahan, ada yang bisa menambahkan atau mengurangi? Tidak ada? Menjadikan murid-murid yang jiwa kompetensi, kompetisinya lebih tinggi, Pak. Bagaimana? Bagaimana Jadi anak-anak yang lebih mewujudkan atau mewujudkan anak yang siswa yang berkompetitif, mewujudkan siswa berkompetensi, berkompetisi, berkompetisi sekolah dengan sekolah-sekolah kompetisi lain. dengan sekolah. Rasain aja Pak segala macam semua juga. mungkin
dengan sekolah-sekolah lain di segala bidang. di segala bidang. Nah, berarti berarti dia tunggu TKJ. Baik, jadi kita sudah bisa membuat prakarsa perubahan untuk sekolah kita melalui visi. Ya, di sini ada dua: mengembangkan sekolah berprestasi melalui kegiatan-kegiatan penunjang ekstrakurikuler, mewujudkan siswa yang berkompetisi dengan sekolah-sekolah lain di skala bidang. Oh, berkompetitif. Oke, berkompetitif. Mampu bersaing ya. Mewujudkan siswa yang berkompetitif dengan sekolah-sekolah lain di segala bidang. Kamera apa? Mewujudkan sekolah yang ramah anak. Oh, mantap ini. Jauh dari bullying. Mewujudkan sekolah ramah anak, Bebas bullying dan bebas bullying dan perundungan. soalnya di PNM saya lagi masalah ini Tuh, berarti yang ini BK Oh. bimbingan dan konseling dua hal, bebas bullying sama bebas kekerasan. Oke, itu Jadi menjadi konselnya dari Kemendikbud dua itu karena makin meningkat katanya bullying dan kekerasan. Oke, dan itu menjadi dasaran kita untuk membuat sebuah prakarsa perubahan di sekolah ini, yaitu mewujudkan sekolah ramah anak, bebas bullying dan perundungan. Nah, mungkin kami tinggal menunggu inisiatif Bapak dan kita nanti akan siap mendukung yang menjadi prakarsa perubahan. Oke, kita beri tepuk tangan dong untuk prakarsa perubahan kita hari ini. Baik. Jadi kita sudah ya, oke, sebentar ini langsung bisa diperlihatkan tidak ada tidak perlu saya pakai dulu ya. Baik, mari kita simak bersama.
bekerja sama. Itu yang harus kita kuatkan pada diri kita dalam hal menjalankan visi sekolah serta perangkat perubahan yang mungkin sudah Bapak Ibu ciptakan dari dalam diri hati sendiri melalui diskusi ini. Kita yakin visi sekolah kita sesuai mimpi, kepercayaan, sadar terhadap anak didik kita itu bisa terwujud. Dimulai dari keyakinan. Setelah kita yakin, tentunya hambatan-hambatan yang terjadi yang pasti kita akan alami untuk mewujudkan visi kita itu pasti akan terjadi. Kalau kita sudah yakin hambatan-hambatan yang terjadi itu pastinya akan bisa kita jalani, akan bisa kita hadapi dengan mudah. Dengan cara apa? Kerja, berkolaborasi. Kalau kita tidak bisa menyelesaikan sendiri, maka berkolaborasilah dengan teman. Tidak usah malu, tidak usah gengsi ketika kita tahu pembelajaran di kelas dan kita lakukan masih belum mumpuni, belum baik, dan terlihat tidak prestasi terhadap anaknya tidak terlihat, maka cobalah untuk refleksi diri, cobalah untuk berkolaborasi, cobalah untuk melihat bagaimana teman-teman kita mengajar di kelas, sehingga kita bisa merefleksi, oh iya, ada yang kurang yang belum saya perbaiki, ada yang belum saya terapkan dalam pembelajaran saya di kelas, ada hak anak yang belum saya penuhi, ada kebutuhan anak yang saya hilangkan. Jadi disitulah yang harus kita kuatkan, keyakinan yang paling utama dan tentu saja adalah berkolaborasi. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mulai diskusi hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi Terus